Quran ala hiya al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan insya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hanafi Putra MPDI. Untuk sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan eh, beliau, nggih. Beliau adalah dosen tetap di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Beliau dosen tetap di Fakultas Tarbiyah pada prodi PBA, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Beliau juga merupakan editor in chief pada jurnal Scaffolding, yang mana jurnal Scaffolding ini rekan-rekan semuanya. Dan beliau ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam perjurnalan di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah. Untuk langsung saja mengingat waktu sore untuk penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Dr. Hana Putra, waktu dan tempat. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya, dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Minta tolong untuk yang belum di-mute dulu, crash dengan yang ya, yang untuk pada kesempatan sore hari ini, saya akan memulai agenda OSG Research Academy. Apa itu? Merupakan sebuah agenda akademik yang berfungsi untuk mengedukasi dari beberapa peneliti, mahasiswa, ataupun dosen yang di tingkat pemula untuk memperkenalkan apa sih yang sedang tren saat ini di dalam dunia literasi, di dalam pendidikan tinggi. Nah, sebenarnya kita itu mau tidak mau pada akhirnya dituntut untuk berhasil perguruan tinggi karena ini merupakan kebijakan Kementerian Ristek, Sains, dan Teknologi. Namun pada kenyataannya di pertengahan kebijakan tersebut banyak dari
teman-teman mahasiswa maupun dosen yang semula itu masih bersantai-santai terhadap perkembangan literasi, itu akhirnya banyak yang gagal, banyak yang bingung dan sebagainya. Bagaimana sih langkah yang baik atau langkah pertama untuk pemula yang masih mau melakukan penelitian atau melakukan eh, hasil penelitian saya itu untuk disubmitkan ke jurnal. Ini pertanyaan yang sering muncul, yang ditanyakan ke saya kalau setiap ketemu mahasiswa baru ataupun dosen-dosen yang belum pernah bersinggungan dengan sistem OJS. Caranya piye, Pak? Begitu, itu pertanyaan yang sering muncul. Nah, pada platform ini, kesempatan ini, saya mengajak pada teman-teman di sini, mahasiswa maupun dosen yang mengikuti sesi ini, untuk belajar bersama sekaligus memanfaatkan beberapa edutech. Jadi saya sampaikan, Bapak Ibu dan seluruh peserta ini, Anda sekarang sudah memasuki pada era 5.0, di mana Anda saat ini menulis mau tidak mau harus bersinggungan dengan teknologi informasi. Nah, jadi kalau kita mengetahui tipologi penulisan, itu ada 3. Yang pertama adalah tipologi menulis yang datang ke perpus. Jadi ada orang, mahasiswa, dosen menulis, dia mencari referensi di perpustakaan dengan buku yang tebal-tebal itu. Menulisnya konvensional, ditulis satu persatu, footnote ditulis satu persatu dan sebagainya. Itu tipe pertama. Itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Yang tipologi kedua itu adalah menulis dengan dibantu artificial intelligence. Artinya peran utama tetaplah sebagai penulis, namun ide dan sebagainya itu dibantu oleh artificial intelligence. Nah, ini yang kedua. Yang tipologi ketiga murni berbantuan artificial intelligence. Nah, ini jadi seluruh penulisan itu semuanya yang mengerjakan AI. Nah, idealnya yang bagaimana? Idealnya adalah yang tipologi kedua. Jadi peran Anda sebagai penulis atau peneliti tetap harus menjadi peran utama. Adapun artificial intelligence itu hanya sifatnya membantu. Kenapa demikian? Agar seorang penulis, seorang writer itu, seorang author, dia tetap memiliki paradigma keilmuan yang kuat. Begitu. Jadi usahakan menulis itu atas dasar diri sendiri, meskipun nanti di belakangnya ada AI yang membantu. Begitu. Baik, itu untuk prolognya. Nah, pada kesempatan hari ini, nanti ada 2 sesi, teman-teman semuanya. Sesi pertama itu saya akan mengenalkan anatomi artikel teks di jurnal. Anatomi artikel teks jurnal itu yang tren itu seperti apa, baik itu di jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, ataupun jurnal yang non-Sinta. Begitu. Yang kedua, apa eduteks yang bisa membuat menemani Anda dalam menulis itu biar kritis, cepat, dan tepat. Tentu menggunakan referensi-referensi yang itu bisa kredibel. Saya share dulu materinya ya. Baik, sudah kelihatan ya? Masih proses. Masih proses. Ya, sudah. Oke, Sudah kelihatan. Nah, ini ya. Nah, saya beri judul Understanding Journal Article Anatomy. Jadi, bagaimana anatomi artikel itu di dalam sebuah penelitian jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, ataupun jurnal yang non Sinta, apa sih poin-poin pokoknya. Nah, setelah nanti ini teorinya saya jelaskan, sesi kedua nanti akan langsung praktikum yang dipandu oleh Ibu Dr. Rinasti Witasari. Jadi teman-teman nanti sekaligus, nanti kan ini ada rekodnya.
jenengan bisa praktek langsung ataupun bisa menyimak. Jadi kalau praktek langsung bisa dibaca rekodnya di rumah sambil dipelajari dan sebagainya. Nah, mengenai anatomi. Pertama adalah saya jelaskan summary-nya dulu. Jadi di dalam sebuah penulisan jurnal, apa toh bedanya penelitian dan sebagainya. Jadi untuk rata-rata sekarang tugas mahasiswa itu keluarannya adalah jurnal, begitu. Nah, itu kebijakan banyak yang dilakukan oleh dosen. Akan tetapi banyak sekali dosen itu menuntut seperti itu, dan tetapi tidak memberikan solusi yang tepat. Mahasiswa tidak diajari bagaimana proses submission, proses editorial, peer review, itu tidak diajari oleh dosen. Sehingga jawabannya mahasiswa cuma satu. Piye Pak caranya? Kan begitu. Nah, pada tahap ini tugas-tugas yang diberikan dosen itu termasuk nanti tugas sebelum mahasiswa itu sidang munakosah di kampus-kampus besar itu, mahasiswa S1 yang mau sidang skripsi itu dianjurkan untuk terbit di Sinta 4. Itu untuk S1. Untuk S2 itu di Sinta 2. Yang untuk S3 rata-rata Sinta 2 atau jurnal internasional. Itu kebijakan yang sudah banyak dilakukan di Indonesia. Maka di sini memahami anatomi artikel jurnal itu sangat penting sekali, teman-teman. Apa aja anatominya. Sehingga jurnal yang kita tulis itu tidak sembarangan. Gitu, tidak sembarangan. Nah, ini yang kedua. Apa sih komponen di dalam artikel jurnal? Begini, Anda menulis artikel jurnal cukup jumlahnya 4.000 kata sampai 6.000 kata saja. Artinya cukup 10 halaman. Jangan banyak-banyak. Nah, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, itu tidak efektif untuk editor maupun Anda sendiri. Nah, pertanyaan yang sering muncul di dalam mahasiswa itu adalah masalah apa yang saya tulis, Pak. Yang pertama di sini kan masalah title, jadi judul. Nah, di dalam judul ini saya katakan, di dunia ini kalau Anda belajar sebagai penulis, tidak ada ide yang receh. Ya. Jadi semua ide itu bagus. Karena ide itu muncul di saat Anda itu sedang melakukan sesuatu yang sifatnya formal ataupun non formal. Tentu idenya itu sesuaikan dengan bidang keilmuannya Anda masing-masing. Ketika Anda mendapatkan ide, tulis dulu di dalam sebuah buku catatan atau di dalam HP, notes itu dicatat. Itu. Jadi tidak ada ide yang receh. Tinggal apa? Bagaimana ide nanti dipotret dengan perspektif apa? Itu menjadi hal yang sesuatu yang menarik. Begitu. Nah, misal contoh, kayak seorang peneliti dalam bidang pendidikan, dia dalam keadaan menganggur, dia muncullah sebuah ide mau menulis tentang isu disabilitas. Nah, hanya itu saja, ditulis saja isu disabilitas. Nah, bagaimana mengembangkan ide tersebut? Potret dengan perspektif keilmuan yang dimiliki. Umpamanya sekarang isu disabilitas dalam perkembangan Sustainable Development Goals dan sebagainya. Maka komponen yang pertama itu adalah harus ada title, judul. Nah, title di sini adik-adik mahasiswa dan peserta semuanya itu tentukan harus ada atau menjawab variabel X maupun variabel Y. Nah, di judul di sini lokasi penelitian itu tidak perlu ada. Ya, umpamanya begini. Maka Pak, kalau bagaimana kalau dalam title itu variabel penelitiannya satu, umpamanya literatur review, boleh begitu. Nah, umpamanya kebijakan pendidikan bahasa dalam perspektif undang-undang tahun 1945. Itu kan variabelnya hanya satu, itu diperbolehkan. Begitu. Nah, perbedaannya kalau skripsi dan tesis Anda itu merupakan studinya itu studi lapangan,
maka hindari penulisan lokasi penelitian itu di dalam artikel jurnal. Namanya begini, penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Arab di MI Fathul Ulum. Nah, maka di dalam titel ini tidak boleh dijelaskan MI Fathul Ulum itu tidak diperkenankan. Begitu. Yang kedua ada abstrak, kemudian introduction. Nah, di introduction, yang keempat itu ada metode, yang kelima result, yang keenam conclusion. Jadi cukup ini saja yang ada di dalam artikel jurnal, tidak usah lebih begitu. Ini kalau saya estimasikan jumlahnya itu cukup 10 halaman dengan spasi 1,5. Begitu ya. Nah, ini akan saya ulas masing-masing seperti ini. Sekarang ke masalah title and abstract, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, title should be kept process informative and interest. Jadi sebuah judul itu harus informatif sesuai dengan variabel penelitian yang dilakukan. Nah, nah, tidak perlu di dalam sebuah penelitian itu variabel Y-nya itu terlalu banyak. Nah, umpamanya begini, pengaruh apa? Saya contohkan variabel X dan Y-nya yang banyak sekali. Pengaruh kedisiplinan terhadap efektivitas kinerja, ya kan? Kerja, kemudian ritual, kemudian yang satu adalah masalah support, self support. Nah, itu Y-nya terlalu banyak, maka tidak diperkenankan. Nah, rata-rata editor jurnal itu hanya mengambil relasi antara variabel dan EG-nya itu secara subordinatif. Nah, cukup satu saja. Begitu. Jadi praktis. Nah, masalah variabel Y-nya nanti banyak itu bisa Anda kembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, itu bisa dikembangkan dalam perspektif keilmuan yang lain, itu bisa disambitkan dalam hal. Terus yang kedua masalah abstrak ini, teman-teman, kalau di dalam menulis abstrak itu cukup 4 hal saja. Jangan berbelit-belit, jangan banyak. Nah, nanti akan dipraktekkan di belakang cara mengkonversi abstrak itu yang baik bagaimana. Cukup ada pendahuluan, apa tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, conclusion di sini bisa diganti dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Nah, ada conclusion, ada recommendation. Biasanya kalau mencari gap sebuah novelty atau state of the art-nya itu dilihat dari conclusion-nya itu. Nah, begitu. Ini abstrak. Kemudian selanjutnya adalah masalah di dalam introduction. Nah, di sini introduction itu secara tidak langsung sangat simpel sekali. Begitu kan? Jadi ada 3 hal ini yang perlu dituliskan di dalam sebuah introduction. Apa sih permasalahan akademik yang muncul? Yang kedua, landasan teorinya apa, perspektifnya apa? Dan yang ketiga, mengapa hal itu menarik untuk diteliti? Jadi hanya 3 saja. Anda nggak perlu mengutip banyak tentang pamannya mengenai masalah kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, namanya begitu. Anda tulis mengutip banyak perspektif mengenai kurikulum Merdeka Belajar, itu tidak perlu di dalam introduction. Langsung aja, apa masalahnya di dalam MBKM itu. Terus kemudian literaturnya apa yang mengulas MBKM. Yang ketiga, mengapa itu penting. Begitu saja. Maka kalau ini dihitung, membuat introduction itu cukup 1-2 halaman itu sudah selesai, teman-teman. Tidak perlu banyak. Begitu ya. Tentu ini dengan latihan menulis. Anda harus berlatih sedikit demi sedikit untuk menulis. Tidak bisa instan. Semakin Anda tidak berlatih, maka akan semakin lama bisa menulis. Jadi ada sesuatu yang penting. Kalau Anda ingin menulis sebuah artikel jurnal, maka belajarlah itu menulis meskipun itu tulisannya belum baik.
begitu. Meskipun tulisannya belum baik, karena menulis itu termasuk keterampilan berbahasa yang akhir yang itu bisa dikembangkan kalau seseorang itu sudah bisa latihan. Kalau semakin nggak latihan nggak akan semakin bisa, begitu ya. Nah, terus kemudian di dalam sebuah metode ini cukup, yang pertama adalah riset design. Nah, riset design itu desain penelitian kalau kuantitatif apa, begitu ya. Kalau kualitatif bagaimana? Apakah kualitatif itu dibagi lagi, fenomenologi, kasus, etnografi, dan sebagainya itu bisa dimunculkan di dalam desain penelitian. Populasi dan sampel ini harus ada. Kalau baik itu risetnya itu di lapangan ataupun risetnya itu, kalau risetnya itu literatur review, maka seorang peneliti itu harus menjelaskan sampelnya juga, begitu. Kemudian instrumen. Nah, instrumennya apa? Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Nah, kalau dikenal dulu kan, teknik pengumpulan data itu kan hanya apa? Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekarang kan penelitian berkembang, begitu. Dalam penelitian SLR, teknik pengumpulan data itu berbeda dengan penelitian-penelitian pada umumnya. Kemudian ada analisis data, maka ini di dalam bagian metode. Terus selanjutnya pada bagian result and discuss. Nah, di sini teman-teman menuliskan hasil penelitian itu cukup dituliskan secara diagram tabel yang dijelaskan dalam sebuah formulasi paragraf. Anda tidak perlu menjelaskan hasil penelitian itu kutipan wawancara Anda tuliskan di badan artikel, itu tidak penting seperti itu. Jadi bagaimana mengekstrak hasil penelitian yang didapatkan dari teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi itu di dalam sebuah tampilan yang dalam bentuk bisa diagram, bisa dalam bentuk tabel, itu Anda yang meramu sendiri. Nah, begitu. Itu bagian hasil. Jadi di dalam bagian result ini tidak ada kaitannya dengan diskusi penelitian karena masih di dalam tahapan hasil. Begitu. Kalau di dalam skripsi bab 4 biasanya. Bab 4 ini hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah 1, 2, 3. Jadi itu murni apa yang didapat di dalam sebuah penelitian. Baru di tahapan discussion di sini, seorang penulis itu baru mendialogkan hasil-hasil penelitiannya tadi dengan beberapa penelitian yang mutakhir. Jadi Anda bisa menggunakan platform-platform jurnal internasional yang bisa aksesnya itu kalau sudah punya, ataupun menggunakan platform-platform kalau untuk penulis pemula itu bisa menggunakan cari riset-riset yang sekiranya itu berkaitan dengan variabel penelitian Anda di berbagai portal. Tentukan. Ini di dalam discuss. Maka di dalam discuss ini biasanya dilihat oleh editor sejauh mana impact di dalam sebuah kebaruan atau impact yang didapat dalam sebuah narasi deskripsi keilmuannya itu bisa dijelaskan di sini. Nah, terus kemudian ini kalau sudah result dan discuss, maka conclusion and reference. Tentu ya dalam membuat kesimpulan itu apa sih poin utama di dalam penelitian Anda, itu cukup tuliskan di sini poin utamanya. Tidak perlu melakukan repetisi. Apa repetisi? Repetisi itu Anda melakukan kopas. Banyak penulis itu yang melakukan kopas dari hasil-hasil di hasil penelitiannya itu dikopas, ditaruhkan di conclusion. Sebenarnya tidak. Maka di dalam sebuah conclusion yang baik itu apa yang menjadi hasil penelitian Anda, dan itu dikaitkan dengan rekomendasi penelitian yang selanjutnya. Gitu. Referensi ini bisa menggunakan software manajemen yang saat itu dikenal Mendeley atau Zotero dan sebagainya itu, ataupun menggunakan manual. Tapi kalau manual sekarang capek ya, karena manual. Anda harus belajar menggunakan manajemen referensi yang harus digunakan saat ini populer. Bisa EndNote, Mendeley dan sebagainya itu. Terus kemudian, nah ini teman-teman, saya akan mempraktikkan ya tentu bagaimana cara seorang penulis itu selain dia menggunakan kemampuan kognitif dan keterampilan diri untuk menulis, tetapi dia juga bisa
gunakan berbantuan artificial intelligence untuk memudahkan sebuah penulisan. Jadi mau nggak mau Anda hidup di dalam sebuah perkembangan teknologi digital. Orang-orang yang menampik teknologi digital berarti orang-orang kolonial. Nah, begitu. Artinya bagaimana kita memanfaatkan secara positif. Nah, saya tekankan memanfaatkannya secara positif. Nah, artinya apa? Kalau memanfaatkan secara positif itu penulis bisa menggunakan ini. Nah, ya, beberapa AI ini AI dasar saja, hanya 3 saja AI dasar ini. Anda bisa menggunakan ini untuk mengembangkan ide pokok paragraf Anda tanpa plagiasi, ya, tanpa plagiasi. Nah, misalnya di sini ada Perplexity, Semantic Scholar dan Typeset. Saya contohkan masing-masing ya. Nah, saya contohkan masing-masing. Ini saya stop share screen dulu ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman, ada 3 AI yang itu cukup membantu penulis perdana. Tentu ini AI yang saya tawarkan adalah AI yang tidak berbayar. Kan biasanya mahasiswa carinya sih nggak berbayar aja Pak ini, maka saya kenalkan yang tidak berbayar. Kalau yang premium berbayar itu macam-macam, harganya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang pertama mengenai Perplexity ya. Nah, ketika aja di sini tadi Perplexity AI ini kan. Nah, ini hampir sama dengan ChatGPT, tetapi Perplexity ini ada keterbatasan. Artinya keterbatasan apa? Keterbatasan untuk apa? Untuk melakukan sebuah apa? Sebuah pembacaan. Jadi secara algoritmanya itu tidak bisa menjawab semua, gitu. Nah, akan tetapi siapa yang bisa menjawab? Ya manusia itu sendiri. Seseorang tadi harus memiliki ide pokok dulu. Jadi AI itu nggak bisa diperintah kalau ide pokoknya nggak muncul. Dia tekankan gitu. Maka sebelum Anda memerintahkan ke AI, maka Anda harus memiliki ide dan gagasan terlebih dahulu. Nah, begitu. Namanya saya mau menulis tentang apa ini? Pendidikan disabilitas gitu ya masalahnya. Pendidikan disabilitas. Disabilitas di Indonesia umpamanya gitu. Nah, pakai Perplexity ini Anda klik aja di fokus ini. Nah, di fokus ini Anda mau menggunakan apa? Apakah tipikal menulis atau menggunakan referensi atau menggunakan yang lain? Ini masih lola ini ya, sebentar. Nah, sebentar. Nah kan, nah, sistemnya masih, nah, masih membaca, teman-teman. Nah, di sini kan, Anda mau menulis tentang apa? Tentang pendidikan disabilitas, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini hanya untuk bacaan Anda, boleh. Oh, ternyata disabilitas itu seperti ini. Referensinya ini ada. Ini kalau Anda klik, itu semuanya menggunakan referensi dari semantik sekuler. Namanya begini. Solusi dan inovasi, edukasi dan kampanye. Perlunya kampanye dan edukasi lintas KL. Saya cek di sini. Referensinya dari mana? Karena ini masih umum, berarti ternyata dari berita referensinya. Apakah boleh, Pak, mengambil referensi dari berita? Untuk penelitian itu boleh.
Jadi dalam sebuah penelitian itu mengambil referensi dari manapun itu boleh, tidak harus jurnal. Begitu. Karena apa? Sifatnya triangulasi. Jadi dalam sistem referensi itu ada yang triangulasi. Triangulasi itu referensi itu dikaitkan di jurnal maupun di dalam portal-portal akademik yang lain. Gitu. Ini adalah sebuah contoh menggunakan perplexity. Nah, fokusnya umpamanya kita ubah lagi umpamanya. Saya mau menggunakan fokus yang sifatnya itu akademik, Bapak. Kalau akademik ini berarti semua referensi itu adalah jurnal yang ada di Semantic Scholar. Artinya jurnal di Semantic Scholar itu kalau untuk mahasiswa S1 sudah cukup. Kenapa? Karena database-nya itu adalah Sinta 2, 3, 4, 5, 6 maupun yang non Sinta di akademik di sini. Ya begitu ya. Jadi kalau Anda menuliskan, umpamanya saya mau menulis relasi antara semantik dengan pragmatik. Ini dalam ilmu bahasa ya. Relasi antara semantik dengan pragmatik. Karena ini fokus saya akademik, ketika saya ini enter, maka munculnya adalah beberapa konsep yang idenya itu dari kita akan mengembangkan dengan beberapa referensi. Nah ini, lihat. Nah, Pak, bagaimana? Apakah ini nanti ada similaritasnya? Tentu, Anda kalau kopas ini langsung di Microsoft Word, similaritas akan terkena tuplitin. Begitu. Kenapa? Ya karena ini database-nya adalah dari jurnal. Begitu. Maka bagaimanapun peran manusia itu dia boleh melakukan paraphrase, dari idenya sendiri dikembangkan dan sebagainya. Ini adalah menggunakan refleksi nanti. Nah, umpamanya tidak fokusnya akademik, fokusnya writing ini boleh. Kalau Anda memilih fokus writing, tanyakan saja di sini tentang masalah apa. Nah, isu-isu penjualan di marketplace. Maka muncul sebuah narasi atau dikatakan dengan isai itu terkait isu-isu yang berkembang dalam marketplace itu seperti ini. AI itu saya tekankan mungkin teman-teman mendengarkan kemarin pidatonya dari Prof. Stelia Christie, Wakil Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Sains, yang tidak bisa dilakukan AI dan itu hanya dimiliki manusia itu adalah paradigma berpikir, terus kemudian adalah humanity. Bagaimana manusia itu bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan bersamanya. Kalau masalah database, otak kita kalah dengan AI. Begitu. Itu kata Prof. Stella Christie kemarin. Jadi yang menggunakan Perplexity. Terus kemudian ini ada AI lagi yaitu typeset. Nah ini ya. Ini juga mudah. Nah nanti materinya saya share ya. Jadi ini lebih enak lagi dibanding dari Perplexity. Sangat cocok untuk pemula. Tentu Anda juga harus terampil menulis dulu. Anda tidak bisa mengandalkan AI kalau Anda tidak belajar menulis. Begitu. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya kan? Umpamanya saya mau menanyakan masalah kasus kondisi terkini perang Palestina dan Israel. Langsung aja diantar. The fast tersebut bentar. Kenapa nggak muncul ini? Oh, sebentar. Oh, di sini. Start writing. Kalau pakai Zoom langsung ini praktek sepertinya ada yang kalah. Kecepatannya ada yang kalah. Kalau nggak pakai Zoom ini cepat. Begitu. Pakai space. Fungsinya hampir sama dengan Perplexity. Cuma di
Space ini seseorang bisa membaca PDF itu diformulasikan di dalam sebuah resume penelitian. Begitu. Ini enak sekali. Ya. Ini masih loading juga. Namanya di sini. Pakai typeset, ya, pakai tes. Loadingnya lama ini. Oke, baik. Nah, jadi di sini teman-teman, insya Allah namanya ini. Ketika Anda nanti akan di sini klik tombol pensil di sini, maka Anda akan diberikan beberapa opsi. Apa yang mau dikehendaki? Apakah itu menulis esai? Apakah itu menulis apa? Artikel penelitian, literatur review, ataukah gap penelitian? Itu akan muncul di saat Anda mengetik di sini. Maka setelah di sini ngetik di sini nanti, maka Anda bisa menggunakan, nah di sini apa yang mau Anda gunakan di dalam sebuah penulisan itu akan muncul di sini. Ini noting ya, karena mohon maaf dari saya ini saya menggunakan paket data antara pakai Zoom dan membuka A itu tidak stabil. Kalau tidak menggunakan itu salah satu pasti kalah ini di sini. Nah ini apakah literatur review, AI writer, paraphrase juga bisa di sini. Anda mengekstrak data pun juga bisa untuk literatur review pakai di sini. Begitu. Detektor ini juga bisa. Nah, begitu. Paraphrase ini juga sering. Maka untuk menghindari similaritas Anda bisa masukkan itu sudah bisa. Ini sangat komplit sekali dan tidak berbayar. Nah, tentu kalau tidak berbayar itu kan disukai oleh siswa, ya kan. Oke, ini yang kedua ya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada semantic scholar. Semantic scholar itu ini sama fungsinya. Anda mencari referensi artikel-artikel yang sesuai dengan penelitian Anda di sini. Nah, di sini database-nya sama dengan Perplexity tadi. Namanya saya mau menuliskan tentang ini. Kurikulum belajar. Enter saja. Ya kan? Jadi banyak artikel jurnal yang membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Begitu. Anda baca abstraknya, Anda cite, masukkan di Mendeley dan sebagainya, itu sudah selesai. Jadi kalau disuruh dosen cari artikel tentang Merdeka Belajar, buka aja Semantic Scholar itu sudah menjawab semua itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudahan di AI ini fungsinya adalah satu, bukan menggantikan manusia, tapi membantu peran Anda untuk literatur. Jadi bukan tamasya ilmu, tetapi untuk
mengeksplorasi sejauh mana perkembangan itu juga terjadi. Ini adalah 3AI yang nanti bisa dicoba ya. Saya kira yang semantik sekuler ini cukup mudah dibanding perplexity maupun yang SCI SPE tadi, gitu ya. Nah, ini kiranya yang bisa saya sampaikan pada sesi ini sebagai pengenalan saja. Materi ini akan saya share di grup. Itu untuk praktikumnya bagaimana mengkonversi naskah ke dalam sebuah artikel akan dipandu oleh apa materi selanjutnya itu Dr. Inesti. Saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Wahyu Hanafi Putra MPDI. Ya ini yang kita nantikan, kita akan menyimak bagaimana konversi dari hasil penelitian ke artikel jurnal, yang mana saya lihat peserta kita pada hari ini banyak yang sudah semester 8, sudah selesai skripsi dan memang harus mengumpulkan artikel sebagai syarat untuk pengambilan ijazah nanti. Jadi dimohon disimak dengan seksama. Langsung saja untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rinesti Witasari MPD. Ya, saya akan mengenalkan sekilas tentang beliau, Ibu Dr. Rinesti Witasari MPD. Beliau adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah Insuri Ponorogo. Beliau dosen tetap pada Prodi PGMI. Beliau juga editor in chief pada jurnal Basika, jurnal PGMI, dan sudah terakreditasi Sinta 5. Beliau ini juga aktif dalam penulisan artikel di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya langsung saja Ibu Dr. Rinesti Witasari, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen dulu ya. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, melanjutkan dari materi sebelumnya terkait tentang konversi karya ilmiah ke artikel jurnal. Nah, karya ilmiah ini bisa skripsi, tes, ataupun disertasi. Nah, ini untuk yang sudah mulai tugas mengkonversi dari dari karya ilmiah ke artikel jurnal. Nah, bagi yang akan menulis artikel jurnal, nanti mungkin bisa diperhatikan bagian-bagian dari setiap artikel jurnal untuk bisa di bagian-bagiannya untuk bisa diperhatikan dan mungkin nanti bisa praktek gitu ya. Karena saya rasa ini pesertanya tidak hanya dari semester 8, tetapi ada juga mahasiswa saya yang semester 1 itu mengikuti gitu ya. Terima kasih yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Nah, baik teman-teman mahasiswa yang berbahagia, ini saya mencontohkan ada tesis begitu ya. Tesis ini akan dikonversi ke dalam bentuk artikel jurnal. Nah, tentu kita harus tahu dulu bagian-bagian atau template dari artikel jurnal mana yang akan kita konversi gitu ya, akan kita gunakan untuk kemudian tesis dikonversi ke template. Nah, ini saya mencontohkan artikel jurnal dari salah satu jurnal di Insuri Ponorogo gitu ya. Tapi kurang lebih untuk gaya selingkung atau bagian-bagian dari artikel itu sebenarnya sama. Itu ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan, kemudian referensi. Jadi secara gaya selingkungnya kurang lebih sama lah ya. Hanya mungkin layoutannya yang berbeda. Jadi nanti bisa disesuaikan saja. Nah, baik. Kembali ke contoh tesis yang saya gunakan. Di sini ada tesis
berjudul Inovasi Pengajaran Pendidikan Islam dalam Pengembangan Pemahaman Agama dan Kebangsaan di Majelis Taklim Jakarta Utara gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa judul itu tidak perlu terlalu spesifik menyebutkan objek penelitiannya. Ya, kenapa begitu ya? Karena ini ya pembaca dari jurnal online atau open journal OJS, Open Journal System itu kan luas begitu ya, supaya nanti judul ini terlihat menarik dan membuat orang yang penasaran ingin membaca, alangkah lebih baiknya objek yang sempit ini kita hilangkan saja begitu ya. Gitu. Jadi nanti cukup inovasi di majelis taklim. Gitu. Nah, kemudian kenapa ini majelis taklimnya dimunculkan nanti akan saya lebih jelaskan secara spesifik ketika sudah dikonversi ke artikel jurnal gitu ya. Saya hanya ingin menunjukkan mana-mana yang seharusnya dikonversi atau dipindahkan ke template jurnal dari mulai judulnya. Ini judul, kemudian sebentar. Nah, setelah judul tadi ada bagian ini. Nah, perlu diketahui ya bahwa tesis atau skripsi itu kan jumlahnya banyak. Artikel jurnal itu kan dibatasi ya. Halamannya juga hanya sekitar 10 sampai 15 halaman. 17 halaman itu dengan referensi. Maka tesis yang panjang ini 25.000 kata bagaimana bisa dikonversi ke dalam artikel atau template jurnal yang terbatas itu gitu ya. Jadi ini abstrak, nanti tentu abstrak juga harus di template, dikonversi gitu ya, dipindah. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan, apakah pendahuluan ini juga dikopaskan semua? Ternyata tidak ya. Nanti akan lebih saya jelaskan lebih detail lagi ketika sudah dikonversi. Oke, bagian pendahuluan kita ambil. Kemudian, nah di dalam bagian pendahuluan itu tadi sudah dijelaskan ada yang namanya tujuan penelitian yang itu terletak di akhir pendahuluan. Nah, sebenarnya kalau bagi saya pendahuluan itu adalah hal yang paling urgent, hal yang paling utama menggambarkan atau yang mungkin paling sulit untuk bisa dijelaskan dalam satu artikel jurnal gitu ya. Karena di pendahuluan inilah kita seharusnya bisa mengutarakan apa sih tujuan penelitian kita sebenarnya gitu ya. Nah, ini jadi di penelitian ini sebenarnya si peneliti itu ingin mengatakan bahwa apa namanya pengajaran agama dan kebangsaan itu ternyata bisa loh dilaksanakan di majelis taklim. Artinya bisa diajarkan di pendidikan non formal, bukan di pendidikan formal. Itu inti dari penelitian ini. Sehingga kemudian rumusan masalah yang diambil, nah ini, jadi yang namanya disertasi, skripsi, ataupun tesis, itu biasanya rumusan masalahnya itu ada 2, 3, 4, atau 5 begitu ya. Jadi lebih dari 2 lah, minimal 2 begitu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di dalam artikel jurnal yang jumlahnya terbatas, maka teman-teman perlu memfokuskan cukup satu tujuan penelitian. Cukup satu tujuan penelitian yang itu cukup diambilkan dari satu rumusan masalah. Jadi mengkonversi tesis atau karya ilmiah ke dalam artikel jurnal itu tidak perlu semua tujuan penelitian yang ada di tesis atau skripsi itu dikonversi semua ke artikel jurnal. Kita cukup mengambil satu fokus masalah atau satu fokus tujuan penelitian. Sehingga ketika teman-teman nanti membuat skripsi, tesis, jika ada 3 rumusan masalah, maka itu bisa dikonversi ke dalam 3 artikel jurnal gitu ya. Nah, pada bagian ini saya mengambil rumusan masalah yang kedua, ya, tentang inovasi pengajaran pendidikan Islam dalam mengembangkan pemahaman agama dan kebangsaan. Nah, tujuan penelitian. Nah, perlu diketahui bahwa seringnya itu di artikel jurnal itu yang muncul adalah tujuan penelitiannya, bukan rumusan masalahnya. Meskipun ada beberapa yang mungkin menggunakan tanda tanya, tetapi harus
mengikuti kalimat sebelumnya. Tetapi yang sering muncul itu ketika saya mereview atau membuat artikel jurnal itu yang muncul adalah tujuan penelitiannya. Sehingga tujuan penelitian ini juga nanti harus dimunculkan karena ini menjadi bagian terpenting dari satu artikel jurnal. Istilahnya tujuan penelitian itu adalah pedoman lah di dalam di dalam artikel jurnal atau di dalam penelitian. Kemudian selain tujuan itu ada tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ada di bab 2 biasanya ya. Nah, ini boleh diambil, boleh tidak. Nah, kalaupun diambil nanti boleh digunakan sebagai teori untuk sebagai pisau analisa di dalam pembahasan. Ini kemudian ada di bawahnya itu ada bab 3. Ini kita lewati ya, karena ini tidak diambil, kita lewati saja. Ini karena teori-teori gitu. Boleh diambil untuk diletakkan di pembahasan boleh. Tetapi itu nanti menyesuaikan. Nah, penelitian terdahulu. Ini juga seharusnya, seyogyanya juga diambil begitu ya. Untuk tadi, di pendahuluan itu kan ada bagian di mana peneliti harus menjelaskan distingsi perbedaan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang lain. Ini mohon maaf, ini share screen-nya jalan nggak, Mbak Abdah? Oh alah, tidak toh. Iya, ini kok tidak jalan. Sebentar, sebentar, saya ulangi lagi. Hah? Ini kan? Nggak jalannya dari tadi toh. Kenapa baru bilang? Gitu. Sekarang sudah terlihat belum, Mbak? Oke, mohon maaf, mohon maaf. Jadi tadi pendahuluan ya, pendahuluan itu ada di bab 1, kemudian kerangka teori ada di bab 2, itu boleh dimasukkan, boleh diambil dan boleh tidak, opsional. Artinya jika memang dibutuhkan di pembahasan, silakan diambil. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa disertasi deskripsi itu, skripsi itu kan sudah melalui tahap bimbingan begitu ya. Jadi kalau memang sudah punya skripsi dan disertasi ya cukup memindahkan saja gitu ya. Nah, berarti bab 2 itu tidak perlu untuk dipindahkan gitu. Nah, ini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu perlu diambil karena ini bisa digunakan sebagai distingsi penelitian atau untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya gitu. Ini penelitian terdahulu kita ambil. Kemudian yang selanjutnya ada metode penelitian. Ada di bab 3. Bab 3 ini kita ambil metode penelitian. Nah, mana-mana yang harus diambil di dalam metode penelitian gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan, cukup mengambil 4 hal di dalam metode penelitian. Ada jenis dan pendekatannya apa, data dan sumber datanya apa, objek dan subjek penelitian, pengumpulan datanya, dan analisis datanya. Itu cukup 4 hal di dalam metode penelitian, sehingga hal-hal yang bersifatnya teoritis seperti ini sebenarnya tidak perlu dikonversi ke template artikel jurnal karena bagian metode penelitian di artikel jurnal seyogyanya itu bersifat deskriptif dan apa namanya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si peneliti. Jadi tidak perlu ada teori lah seperti gitu ya. Nah, ini sumber dan teknik pengumpulan datanya juga perlu diambil. Siapa sumber yang subjek penelitiannya siapa, informannya siapa itu perlu diambil. Nah, metode pengumpulan datanya juga perlu diambil karena ini penelitian kualitatif. Maka metode pengumpulan datanya itu ada wawancara, kemudian wawancaranya itu wawancara tentang apa, gitu ya. Itu juga disebutkan. Alangkah lebih baiknya disebutkan juga wawancaranya ini terstruktur atau tidak terstruktur gitu. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi juga perlu diambil begitu ya. Nah, dokumentasinya ini meliputi apa?
juga perlu diterangkan. Ada observasi. Nah, observasi ini juga ada observasi partisipan, non-partisipan itu sebaiknya juga disebutkan. Kemudian selain itu ada yang namanya teknik analisis data. Teknik analisis data ini kalau di tesis ini karena ini pakainya kualitatif ya. Kalau mungkin tadi kuantitatif itu pengumpulan datanya mungkin bisa pakai kuesioner, angket, begitu. Nah, karena ini kualitatif, kemudian yang digunakan adalah analisis data eh, Michael Huberman ya, Miles Huberman, yang itu melalui 3 alur analisis gitu ya. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, ini juga perlu diambil nanti untuk dikonversi ke artikel jurnal. Nah, itu untuk metode penelitian. Nah, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan biasanya di artikel jurnal ada yang memisahkan antara hasil dan pembahasan. Perlu digarisbawahi bahwa hasil penelitian itu adalah murni data yang didapatkan melalui pengumpulan data yang sudah dijelaskan pada metode metode penelitian ya. Misalkan tadi peneliti itu menyebutkan bahwa metode penelitiannya, pengambilan metode penelitiannya itu menggunakan metode wawancara, kemudian observasi, dokumentasi, maka hasil penelitian itu adalah murni dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Artinya tidak ada kutipan apapun di dalam hasil penelitian, kalau memang itu penelitian lapangan. Ya. Nah, di sini itu ada gambaran umum itu tidak perlu ya, gambaran umum itu tidak perlu karena pembaca bisa lebih pintar lah mencari tentang apa namanya Majelis Taklim Maryam Jakarta Utara itu di mana itu kan bisa ya di Google itu bisa. Nah kemudian visi misi tidak perlu gitu ya. Ini bisa mengurangi jumlah halaman atau jumlah kata yang akan kita konversi seperti itu ya. Kemudian, nah, ini hasil penelitian. Karena tadi saya mengambil rumusan masalah yang kedua atau tujuan penelitian yang kedua, maka hasil penelitian yang kita ambil pun harus hasil penelitian yang poin kedua. Jadi, poin yang pertama ini tidak perlu diambil ya, karena tadi bukan rumusan masalah yang diambil untuk dikonversi. Jadi kita mengambil yang kedua sesuai dengan rumusan masalah yang diambil tadi. Terus ini masih yang pertama. Kemudian, nah ini. Jadi kita cukup fokus pada rumusan masalah yang kedua atau tujuan penelitian yang kedua yaitu tentang inovasi pengajaran pendidikan Islam dalam mengembangkan pemahaman agama. Ini yang seharusnya kita ambil. Nah, kutipan-kutipan yang seperti ini tidak perlu diambil gitu ya, tidak perlu dipindah ke artikel jurnal itu tidak perlu. Yang perlu adalah misalkan ini hasil wawancara itu perlu, kemudian hasil observasi, hasil dokumentasi itu yang perlu diambil. Tapi sementara ini saya meraih semua dulu supaya lebih fokus begitu ya, bahwa saya mengambil rumusan atau tujuan penelitian yang kedua. Ini hasil, masih hasil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan pun yang kita ambil juga adalah pembahasan pada rumusan yang kedua. Nah, ini tentang inovasi pengajaran pendidikan Islam di Majelis Taklim. Nih, jadi harus konsisten antaranya tujuan, kemudian datanya, dan pembahasannya. Kemudian setelah hasil kita kesimpulan. Jadi kesimpulan ini cukup menjawab tujuan penelitian. Jadi tadi konsisten antara tujuan, hasil pembahasan, dan kesimpulan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Nah, boleh menambahkan sedikit rekomendasi penelitian selanjutnya, begitu ya, tadi di bagian kesimpulan. Oke, dan tambahan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini yang paling penting. Jadi, cantumkan yang hanya dikutip pada badan artikel. Referensi yang
segini banyaknya, kalau memang tidak dicantumkan di dalam badan artikel, tidak perlu diambil gitu ya, tidak perlu disertakan gitu ya. Jadi cukup referensi yang memang dikutip dalam badan artikel. Oke, itu bagian-bagian yang tadi sudah di merah-merah itu adalah bagian yang saya ambil dan saya konversi ke template artikel jurnal ini. Dari mulai judulnya ya. Judulnya ini kenapa kemudian majelis taklim itu disebutkan? Karena ini yang digunakan sebagai distingsi dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini itu akan menggambarkan ternyata ada loh pendidikan Islam dalam pengembangan pemahaman agama dan kebangsaan itu yang dilaksanakan di majelis taklim. Sehingga perlu dimasukkan karena juga ini penelitian lapangan gitu ya. Kemudian ini abstraknya. Abstraknya kita perlu apa namanya memperbaiki sedikit abstraknya karena yang tadi di tesis itu kan masih abstrak dua rumusan masalah. Nah, ketika sudah dikonversi kan tentu harus fokus pada satu tujuan penelitian. Jadi harus sedikit apa namanya merevisi atau memperbaiki abstrak. Abstrak ini tentu dikerjakan setelah yang ada di badan artikel itu sempurna, baru kemudian mengerjakan abstrak. Bagian-bagian abstrak tadi sudah dijelaskan tujuan, ya, ada tujuan penelitian. Ini kalau di sini bisa di ini tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitiannya apa, kemudian ada hasil dan kesimpulan. Itu ya, ini ya hasil kesimpulan hasil penelitian. Kemudian ada ditambahkan rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, ini bagi pemula yang mungkin hari ini ikut belajar, ini ya bahwa abstrak itu harus terdiri dari tujuan, metode, hasil, kesimpulan, kemudian rekomendasi. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan idealnya itu yang pertama dalam paragraf pertama dijelaskan itu masalahnya ya. Tetapi kemudian sekali lagi bahwa tesis ini sudah melalui bimbingan dosen gitu ya, bahkan dua dosen ya. Nah, setelah saya pahami bahwa tesis ini ingin mengatakan bahwa tentang urgensi pengajaran pendidikan Islam. Jadi selain masalah yang harus diungkapkan dalam paragraf pertama, urgensi penelitiannya juga perlu diungkapkan. Jadi di sini dia mengatakan bahwa pendidikan agama Islam itu penting begitu ya. Nah, jadi urgensi penelitian. Kemudian ada tadi terkait dengan penelitian terdahulu ya, membandingkan distingsi dari penelitian ya bahwa nah ini ada di sini juga ada dia mengatakan bahwa distingsi dari penelitian ini adalah yaitu tadi bahwa pendidikan tentang kebangsaan dan pengajaran agama ternyata tidak hanya diajarkan di sekolah formal loh, ternyata ada yang di majelis taklim. Dan ini ternyata belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, itu distingsinya. Kemudian yang di paragraf terakhir pendahuluan, idealnya peneliti itu harus bisa menjelaskan apa sih tujuan penelitiannya. Nah ini, jadi rumusan masalah itu ditampilkan ke dalam tujuan penelitiannya, tujuan penelitian, dan itu letaknya selalu di akhir paragraf pendahuluan. Nih. Kemudian metode, ini metode ya, tadi sudah dijelaskan ya, tadi sudah saya jelaskan apa isinya, ada jenis pendekatan, sumber data, data dan sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, teknis analisis data. Nah ini ada semua, ini teknis analisis datanya. Nah ini kan tidak ada ini ya referensinya ya, karena memang menceritakan atau menarasikan apa yang peneliti lakukan di lapangan gitu. Kemudian hasil. Nah, ini hasil ini adalah murni dari pengumpulan data, teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, tadi juga dijelaskan oleh materi sebelumnya ya, bahwa hasil itu mungkin visualisasinya akan lebih menarik kalau ditampilkan ke dalam bentuk tabel, gambar, seperti itu ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa konversi ini kan masih perlu melalui proses submit, kemudian review, baru kemudian publish. Jadi ketika kita submit ke artikel ke jurnal itu tidak langsung publish gitu ya. Mungkin ada,
jurnal yang langsung publish fast track gitu ya. Tetapi bagi jurnal-jurnal yang memang kompeten gitu ya, dia akan selalu melalui proses review. Jadi ketika teman-teman nanti sudah punya artikel, sudah mantap saja. Yang penting komponen-komponen ini sudah terpenuhi, langsung submit saja. Urusan nanti revisi ataupun perbaikan ya nanti gitu ya. Malah justru ketika kita mau submit dan kemudian mengikuti proses review revisi itu adalah eh, adalah pembelajaran bagi kita gitu ya. Jadi kita tahu oh ini ternyata saya nulis salahnya di sini. Oh ternyata di bagian hasil itu saya kurang memvisualisasikan datanya dengan gambar, dengan tabel itu. Jadi jalan sambil belajar, belajar sambil jalan gitu. Nah, jadi nanti kalau memang sudah punya artikel jurnal, silakan untuk langsung saja disubmit. Yang penting sudah sesuai dengan template jurnal. Nah, ini masih dalam hasil begitu ya. Hasil ini hasil wawancara, observasi ini ditampilkan semua. Jadi di sini tidak ada yang namanya referensi, tidak ada yang namanya ngutip dari buku ataupun artikel jurnal karena murni hasil data penelitian. Kemudian pembahasan. Pembahasan inilah yang selain pendahuluan, pembahasan ini menjadi bagian paling rumit bagi peneliti atau penulis gitu ya. Karena di pembahasan ini bagaimana penulis atau peneliti itu bisa memberikan statement-statementnya tentu berdasarkan kajian ilmiah gitu ya, berdasarkan temuannya, berdasarkan apa namanya teori yang relevan, berdasarkan eh, penelitian terdahulu begitu ya. Jadi pembahasan itu adalah yang pertama itu bisa diungkapkan dulu apa temuannya, kemudian yang selanjutnya teorinya apa, kemudian yang selanjutnya mengaitkan dengan atau menyandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Sebagai mungkin penelitian Anda menemukan bahwa kesimpulannya oh ternyata ada juga penelitian yang hampir mirip dengan penelitian Anda yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi bisa mendukung temuan atau penelitian Anda begitu ya. Boleh juga misalkan ada penelitian, oh ternyata kok berbeda, ternyata teorinya sama, metodenya sama, ternyata hasilnya berbeda. Dengan kasus yang sama, ternyata hasilnya berbeda gitu ya, kesimpulannya berbeda. Nah, itu boleh. Kemudian setelah pembahasan itu ya, jadi pembahasan itu ya pinter-pinternya dari peneliti atau penulis gitu ya, mengolah kata gitu ya. Nah, di sini tentu ada referensi dari apa namanya teori kan tentu ada referensinya, kemudian hasil penelitian terdahulu kan tentu ada referensinya, sehingga kemudian nanti peneliti atau penulis itu bisa membuat satu kesimpulan yang ilmiah ya karena menggunakan dasar-dasar yang ilmiah begitu. Nah, ini tadi apa namanya kesimpulannya ini. Kemudian referensi ini referensi hanya menampilkan referensi yang dikutip dalam badan artikel. Nah, akan lebih enak kalau kita menggunakan Mendeley atau Zotero atau aplikasi yang sejenisnya gitu ya. Jadi Mendeley atau Zotero itu sebenarnya bukan malah menyusahkan penulis atau peneliti, malah justru memudahkan kita gitu ya. Kita tidak perlu lagi menata metadata secara manual gitu ya, karena sudah ada Mendeley atau Zotero yang membantu kita. Oke, itu. Nah, teman-teman, mungkin sedikit ya. Biasanya itu abstrak itu harus ditampilkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini sedikit pengetahuan saja. Ternyata kita bisa membahasa Inggriskan apa namanya teks di Word itu dengan fasilitas yang ada di Word gitu. Nah, ini ya. Jadi ini di blog, kemudian review, language, translate, kemudian translate selection, kemudian nanti apa namanya abstraknya akan berubah jadi Inggris. Tapi tidak untuk abstrak saja, boleh untuk keseluruhan di dalam artikel. Nah, ini insert. Nah, kan berubah menjadi bahasa Inggris gitu ya. Karena umumnya artikel jurnal yang bagus itu abstrak ya
Abstrak itu harus ditampilkan dalam bentuk bahasa Inggris. Ini ya. Ada yang mau minta diulangi? Siapa yang minta? Oke, Ya, jadi minta begini diulangi ya, ada lagi, yang Bu Rinesti, oke, siap. Oke, agak teman-teman. pelan-pelan. Iya, Misalkan ini baik. ya, ini judul itu ya. Judul itu, pokoknya kalau misalkan nanti kalian itu harus berbahasa Inggris, gunakan cara ini. Jadi jangan takut, wah artikelnya harus Inggris, jangan takut gitu ya. Karena kita sudah disediakan dengan tool-tool yang memang mendukung untuk penulisan. Oke, ini di blog dulu, kemudian kita ke review. Silakan bisa praktek kalau yang bisa pakai laptop gitu ya. Review, kemudian language, kemudian translate, kemudian kita pilih, ini kan nanti akan tampil di bagian kanan. Bagian kanan ini akan tampil gitu ya. Nah, ini juga bisa diganti-ganti. Misalkan kalian mau bahasa Filipina, mau bahasa Indonesia ke bahasa Filipina, atau mungkin bahasa Indonesia ke bahasa India dan lain sebagainya, ini bisa. Ini kita kan ke bahasa bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Ini pilih aja Indonesia. Indonesia ke Inggris. Kita insert. Mana? Oh, belum diklik. Nah, oke, kita insert. Ini harus connect internet ya. Jadi kalau menggunakan ini harus connect internet. Nah, ini kan bahasa Inggris. Nah, tapi harus sabar ya, tidak boleh seluruh pendahuluan kemudian di apa blok semua kemudian ditranslate nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa. Jadi sistem juga ini oh, nggak bisa bekerja berat gitu ya. Nah, ini misalkan ini kita coba lagi ya. Kalau sudah satu kali dipakai, biasanya di sini sudah muncul. Kita tinggal klik, klik, klik saja. Klik. Gitu. Jadi nanti kalau memang artikel kalian ingin terlihat lebih keren gitu ya, supaya editor juga sedikit mumet membacanya, silakan diinggriskan saja dulu, kemudian disubmit. Gitu. Karena membahasa Inggris kan atau mentranslate itu sangat mudah sekali gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian tool apa lagi ya? Tool apa lagi? Ya, mungkin nanti ada bertanya dan lain sebagainya. Silahkan, Bu Moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rinesti Witasari MPD. Baik, teman-teman semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bisa raise hand untuk bertanya. Untuk Bapak Hanafi bentar lagi akan bergabung kembali. Tadi masih ada masalah jaringan. Silahkan, ada 25 peserta yang sudah bergabung hari ini. Dari 20 pendaftar, ada memang beberapa yang ada masalah jaringan dan beberapa kendala teknis yang tidak bisa bergabung, tapi nanti ada rekamannya ya. Nanti bisa diputar ulang ketika sudah di rumah dan bisa langsung dipraktekkan sambil menyimak materi ulang. Apabila belum paham bisa diulangi 2, 3 kali sampai 4 kali, 5 kali lagi untuk bisa benar-benar paham dan langsung bisa dipraktekkan dengan menyanding skripsinya sendiri atau mungkin makalah yang sudah ada. Monggo silakan kami persilakan kepada para peserta Zoom yang ingin bertanya. Silakan para mahasiswa, akademisi yang lain, Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung juga ada di sini. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Iya, ini sudah masuk di kolom chat.
Dari Ibu Rino Retnaning Siwi. Ya tidak apa-apa apabila malu bertanya secara langsung bisa pakai kolom chat ya, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Ini ada pertanyaan untuk pembuatan artikel diambil dari skripsi untuk rumusan masalah satu tidak disadur tapi langsung ambil dari intisari rumusan masalah kedua. Ya ini pertanyaan kepada Ibu Rinesti, sebagai materinya Ibu Rinesti. Monggo, mungkin bisa langsung dijawab saja nggih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena untuk bertanya juga perlu ini ya, nyali. Baik, Mbak siapa tadi ya? Mbak Rino atau Mbak Rino. Ya, Ibu Rino. Jadi untuk apa namanya mengkonversi artikel itu untuk rumusan masalah satu tidak di satu tapi langsung. Nah, karena yang dicontohkan tadi itu mengambilnya itu adalah rumusan kedua. Jika Ibu atau Mbak mau mengambil rumusan masalah pertama ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau di tesis atau disertasi atau skripsi itu ada 3 rumusan masalah, itu bisa dikonversi ke dalam 3 artikel jurnal, gitu ya. Jadi 3 rumusan masalah ya berarti bisa 3 artikel jurnal. Nah, karena tadi saya ngambilnya di rumusan masalah kedua, berarti fokus di rumusan kedua. Tapi kalau memang mau mengambil rumusan masalah pertama ya tidak masalah rumusan pertama diambil. Jadi boleh diambil semuanya. Itu mungkin ya. Menjawab apa tidak? Bagaimana Ibu Rino? Ya, jadi kita bisa mengambil satu rumusan masalah untuk satu judul artikel. Jadi apabila ada 3 rumusan masalah dalam satu skripsi panjenengan, itu nanti bisa jadi 3 judul artikel, Bunda Rino. Tinggal ambil satu saja, tidak perlu semuanya. Satu saja atau satu fokus. Oke, monggo. Ada pertanyaan selanjutnya? Atau bisa bertanya lewat kolom komentar, tidak apa-apa. Akan kami layani. Mungkin saya minta perlu on cam sebentar. Saya ingin mengecek apakah para peserta baik-baik saja. Tidak ada yang bertanya pada sore hari ini. Sekaligus saya akan ambil dokumentasi nanti. Halo, halo, para peserta bisa on cam sebentar. Saya akan ambil foto. Iya, silakan. Mbak Aristin, Mbak Ocha, Mas Alfian, Mbak Edisa, Mbak Sabrin, Bu Rino. Iya, ada semuanya. Alhamdulillah. Iya, Mega Putri, ada Bu Suci, Bu Umi Maisaroh, Mbak Siti Amalia, Mbak Anita, Bu Anis, Bu Irul, lah, Mbak Duratun Nafisah, Mbak Aristin. Nah, iya, Alhamdulillah. Kalau begini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Iya, Mbak Selvi, Bunda Umi Maisaroh, Mbak Anis Fadila. Ini ada yang nggak bisa on cam ini, Bu Rino. Oke, oke. Oke, Mas Alfian sudah. Monggo yang lain, Bu Irul. Nah, ini silakan yang mau bertanya. Atau memang sudah jelas apa itu penyampaian materi dari pemateri kita. Bu Rinesti praktisnya tadi ataupun teori sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanafi. Dan ini juga direkam ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya nanti bisa diputar ulang ketika sudah di rumah dengan menyandingkan makalah dan skripsinya langsung action. Ya, 3 hari jadi itu nantinya ya.
Iya, Bapak Hanafi masih belum bergabung? Sudah, Bapak Hanafi? Bapak Wahyu Hanafi? Ya, ini ada pertanyaan, Bapak. Ya, Ya, baik. Mohon maaf untuk baru bisa ya, diulangi. oke, siap. Ada pertanyaan dari Mbak Elisa Septiana dari IAIN Ponorogo. Beliau bertanya bahwa untuk pendahuluan artikel, apakah ada jumlah minimalnya pada paragrafnya, Pak? 4 paragraf atau 6 paragraf begitu? Monggo, bisa langsung dijawab. Ya, ya. Baik. Untuk penulisan di dalam introduction itu kan secara garis besar itu kan ada yang pertama masalah akademik, permasalahan yang muncul itu cukup dituliskan saja 2 paragraf boleh. Ya, tentu yang 2 paragraf ini disertai dengan referensi yang dari hasil observasi atau wawancara atau dokumentasi, bukan referensi dari literatur, begitu. Terus di paragraf ke-4, 5, 6 itu dituliskan permasalahan literaturnya atau teoritisnya. Baru yang paragraf terakhir itu mengapa penelitian itu penting. Nah, itu saya kira seperti cukup Anda tuliskan aja eh, dalam introduction itu 6 sampai 7 paragraf itu cukup begitu. Tidak usah terlalu panjang. Jadi langsung fokus begitu. Tidak seperti skripsi ya. Kalau skripsi itu kan muter-muter gitu. Latar belakang masanya muter-muter. Bapaknya begini. Saya mau menulis mohon maaf terhambat. Bapaknya begini teman-teman. Mau menuliskan mengenai permasalahan isu disabilitas, ya kan? Maka langsung saja di dalam paragraf 1 tadi dituliskan apa isu disabilitas yang ada di dalam penelitian itu, di fakta lapangannya itu seperti apa, itu langsung dituliskan seperti itu. Begitu. Baik, mau yang lain? Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya? Mbak Elisa Septiana sudah terjawab ya Mbak dari IAIN Ponorogo. Kita bisa menggunakan 6 atau 7 paragraf saja. Tidak perlu banyak-banyak seperti skripsi. Ada pertanyaan lanjutan atau tidak ini? Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Elisa Septiana. Monggo teman-teman. Oh iya, untuk terkait ini, tadi saya mengirimkan materi di grup WhatsApp, itu anatomi artikel, jenengan bisa sesuaikan itu sudah ada di template. Jadi tinggal mengikuti itu aja menulisnya. Yang filenya Microsoft Word saya kirim begitu. Udah cukup. Oh ya, untuk link sertifikat sudah kita bagikan lewat grup WA. Jadi nanti rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya bisa diklik link yang sudah kami bagikan di grup WA. Silakan diisi dan eh, sertifikat akan terkirim otomatis via email. Bagaimana ini ada pertanyaan selanjutnya atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, ini ada lagi dari Mbak Anis Fadila. Untuk submit artikel itu bagaimana prosedurnya, Bu? Dan untuk jurnal, apakah harus jurnal Sinta atau bagaimana? Ya, monggo Bapak Hanafi langsung dijawab. Ya, baik. Untuk submit artikel, itu sebenarnya teman-teman ini tanya dulu ke yang memberikan instruksi.
apakah artikelnya harus disubmit ke jurnal Sinta atau tidak. Karena kebijakannya beda-beda. Kan ada tuh kadang dosen memerintahkan untuk di jurnal Sinta, ada yang tidak. Itu terserah dari apa kebijakan dari masing-masing yang memberikan instruksi begitu. Terus kemudian untuk bagaimana caranya untuk melakukan submission. Nah, teman-teman, sekarang ini yang tren itu menggunakan sistem UJS 3 ya. Ke UJS 3 itu caranya lebih praktis, submitnya itu lebih praktis ya. Anda buka aja di kanal YouTube itu submit UJS 3 itu cukup 4 tahapan saja. Jadi yang penting yang pertama adalah jenengan harus tahu dulu artikel jurnal mana yang mau dituju. Pertama itu. Yang kedua, sesuaikan dengan tulisan Anda, sesuaikan dengan template jurnal seperti yang disampaikan Dr. Ines. Habis itu, setelah naskah itu sudah sesuai guideline dan template, baru melakukan register akun di akun websitenya jurnal itu. Nah, pada tahapan itu nanti ikutin langkah, 4 langkah itu jenengan isi aja. Naskahnya diunggah sudah beres. Begitu, itu caranya. Baik. Baik, Bunda Anis Fadilah, bagaimana sudah terjawab ya Bunda? Nanti kayaknya memang perlu praktek Bunda gitu. Lebih pahamnya nanti akan kami arahkan apabila butuh bantuan. Monggo, ada pertanyaan lanjutan? Ya, kolom komentar juga tidak apa-apa. Oke, apa sudah cukup? Tidak ada yang bertanya? Baiklah, para peserta bisa on cam, akan saya ambil foto. Yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Untuk dokumentasi silakan on cam dulu sebelum acara kita tutup. Silakan on cam sebentar. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Kami tunggu Bunda Irul, Mbak Haristin, Mas Alfian, Mbak Duroh Nafisah, Mas Eko Wahid, Mbak Ocha, Pak Ismail, Mbak Selvi, Mbak Ya, Mega, Mbak Anita, Bu Suci, semuanya, Mbak Amalia. Kami tunggu dulu semuanya untuk on cam sebelum kami akan mengambil gambar. Oke, luar biasa. Belum semuanya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oke, kita hitung ya semuanya. Apabila ada kendala tidak bisa on cam, tidak masalah. Oke, terima kasih. Satu, Salam literasi sambil tersenyum. Sambil tersenyum. Oke, satu, dan sedih. dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Yang belum tersenyum, tersenyum dulu. Nah, tersenyum sambil kelihatan giginya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Insya Allah akan ada kegiatan semacam ini rutinan setiap bulan. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya dengan berbagai tema yang berbeda. Nanti bisa pantengin dari OJSG Insuri Ponorogo. Insya Allah akan membawakan manfaat yang sangat luar biasa. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri, Bapak Dr. Hanafi Putra dan Ibu Dr. Inesti Witasari serta para peserta yang sudah bergabung hari ini dari Insuri Ponorogo, dari IAIN dan dari mancanegara lainnya yang hari ini bergabung. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah bergabung kepada kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya sebagai pembawa acara MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama-sama kegiatan Zoom kita pada sore ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Oke. Jangan lupa mengisi link sertifikat di grup WA yang sudah kami bagikan, Bapak Ibu semuanya. Apabila ada pertanyaan lanjutan bisa dilanjut di grup, tidak apa-apa. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. Ya, sama-sama bisa Terima kasih. keluar. Mohon Ya, maaf sama-sama. ada salah dan kurang.